Setulus Cinta Zara. Penulis Novi Diana. Bab 1. Fatimah Azhara. Dia gadis berhijab, berusia 23 tahun, yang mempunyai usaha cake shop dan butik muslimah. Semua berawal dari hobinya yang suka membuat kue dan mendesain baju, serta dukungan penuh dari mamanya membuat Zara mulai membuka usaha kecil-kecilan. Sejak usianya 19 tahun hingga kini, ia sudah memiliki beberapa cabang cake shop dan beberapa cabang butik muslimah dengan semua desain rancangannya sendiri. Zara hanya tinggal berdua dengan mamanya. Ia belajar untuk mandiri sejak orang tuanya memutuskan berpisah saat usianya 17 tahun. Setelah berpisah dengan mamanya, papanya kini sudah menikah lagi dengan wanita yang dicintai. Zara tidak marah ataupun kecewa dengan keputusan papanya, meski dirinya dan mamanya tersakiti. Zara tidak pernah menyalahkan papanya. Mungkin semua ini terbaik untuk papanya. Sebelum perpisahan orang tuanya, Zara sempat mendengar mamanya yang rela dimadu dengan wanita yang dicintai papanya, asalkan tidak ada perceraian yang akan membuat Zara menjadi korban nantinya. Tapi papanya yang tidak mau, karena takut tidak bisa bersikap adil pada mamanya. Akhirnya dengan berat hati mamanya mengikhlaskan dan menerima talak. Meski begitu, hubungan kedua orang tuanya tetap baik. Papanya masih sering mampir ke rumah Zara hanya untuk ingin tahu keadaan Zara. Karena sebelum berpisah dulu, kedua orang tuanya sudah membuat perjanjian bahwa tidak akan membatasi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada putrinya. Hari ini Zara mengawali pagi dengan senyuman. Sehabis sholat subuh tadi, ia sudah keluar rumah untuk jogging. Kebiasaan sehat yang tidak pernah ia lewatkan. Kali ini dia tidak sendiri. Dia ditemani sahabat terbaiknya, Helen dan suaminya. "Hai," sapa Helen dengan menempuk bahu Zara. "Assalamualaikum," salam Zara dengan suara ditekankan untuk menyindir Helen. Helen hanya tersenyum sambil mulutnya bergerak menjawab salam Zara. "Waalaikumsalam, maaf," kata Helen. Zara mengangguk, kemudian bertanya pada Helen yang duduk di sampingnya. "Sendirian?" "Tidak, Dewa lagi parkir mobil." Mana boleh aku pergi sendirian. Bisa-bisa si tuan pengatur marah padaku," kata Helen. Zara langsung menepuk tangan Helen. "Hus, gak baik ngomongin suami sendiri," tegur Zara. Helen tertawa kecil sambil minta maaf. "Hehehe, maaf Lara." "Era, kamu serius? Apa yang kamu katakan kemarin?" tanya Helen. Zara mengerti apa yang dimaksud oleh Helen. "Iya, lusa aku akan menikah." "Mendadak emang?"
Tapi aku ikhlas menerimanya. Mama juga setuju, jelas Zara. Memang mendadak. Lusa semua akan berubah. Zara akan menjadi seorang istri dari pria yang bernama Fatan Anggara. Dia hanya tahu namanya saja. Dia tidak tahu seperti apa calon suaminya. Dia percaya dengan pilihan papanya. Dan mungkin ini jodoh yang diberikan Allah untuknya. Tapi ini pilihan papamu, kata Helen khawatir. Karena setahu Helen, papanya Zara adalah orang yang mengkhianati dan menyakiti mamanya Zara. Papaku juga orang tuaku, Helen. Pasti papa tidak salah pilih dan tidak akan membiarkan anaknya tersiksa nantinya, kata Zara. Helen hanya mengangguk membenarkan. Bagaimanapun tidak ada orang tua yang mau anaknya tersakiti nantinya. Kamu tahu dia siapa? Tanya Helen. Dia Fatan lah, jawab Zara. Spontan Helen memukul dahinya gemas dengan sikap Zara yang terkadang lemot. Aku tahulah dia namanya Fatan. Kamu tahu tidak dia seperti apa? Tanya Helen. Zara menggeleng. Tidak. Tapi bagaimanapun dia, insya Allah aku menerimanya, kata Zara. Dia sahabat dan atasannya Dewa. Dia itu terkenal playboy, bahkan sudah memiliki anak di luar nikah. Dan parahnya, dia yang mengurus anak itu. Dia juga membesarkannya, sedangkan ibu anak itu pergi entah kemana. Kamu mau menjadi ibu dari anak haram itu? Tanya Helen dengan suara sedikit ditekankan. Hus, Helen, kamu itu ngomong apa sih? Anak itu suci, tidak ada namanya anak haram. Kalaupun dia ditakdirkan lahir dari hasil zina, namun dosa zina bukan pada si anak, melainkan pada kedua orang tuanya, tegur Zara. Iya, maaf, kata Helen, menyadari kesalahannya. Assalamualaikum, salam Dewa, suami Helen. Waalaikumsalam, jawab Zara dan Helen barengan. Benar berita itu, Rah? Tanya Dewa tiba-tiba sambil duduk di sebelah Helen. Ya Allah, kamu juga tahu, Dewa? Iyalah Zara, Helen sahabatku dan dia istriku. Pasti dia ceritalah sama aku. Apalagi kamu anak dari seorang pengusaha yang cukup dikenal. Dan calon suamimu pengusaha muda yang cukup disegani. Bahkan semua karyawan cewek di kantor pada patah hati karena bos kejenya akan menikah. Tapi apa kamu yakin? Tanya Dewa. Insya Allah yakin, Dewa. Semua sudah diatur, kata Zara tenang. Semoga kamu selalu bahagia, doa Dewa. Amin. Terima kasih, jawab Zara. Zara selesai sholat isya, segera turun menemui mamanya yang sedang duduk santai bersama Bi Ima, pembantu rumah tangga di rumah Zara. Assalamualaikum Mama, Bi Ima, salamnya sambil duduk di sebelah mamanya. Waalaikumsalam sayang, gimana, sudah siap? Tanya Amina, Mama Zara. Insya Allah Mama, aku siap, jawab Zara, mencoba membuat mamanya tidak khawatir. Zara tahu dengan keputusannya membuat mamanya sangat khawatir, karena selama ini dia tidak pernah jauh dari Amina.
Mama tidak usah khawatir. Mama tahu kan, anak mama ini kuat, katanya, mencoba menenangkan Aminah. Aminah mengangguk dan tersenyum padanya. Mama percaya padamu, kata Aminah sambil mengelus kepala Zara. Zara melihat kue nastar di meja. Ia mengambilnya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Dia diam dengan ekspresi menilai. Enak mah, pujinya. Tapi menurut Zara kurang menteganya, koreksinya. Iya, tadi kehabisan mentega, kata Aminah. Zara masih melihat raut wajah khawatir Aminah. Mama percaya pada papa kan? Aminah mengangguk. Jadi, Mama pasti percaya kan? Kalau pilihan papa tidak salah? Zara mencoba membuat mamanya percaya. Semoga saja sayang. Tapi, Mama masih merasa tidak tenang, kata Aminah. Mama percaya Zara ya. Zara mengambil tangan mamanya dan menciumnya. Insya Allah, Zara akan bahagia dengan jalan ini, Ma, kata Zara meyakinkan mamanya. Selalu doakan yang terbaik untuk Zara, Ma, pinta Zara. Aminah mengangguk. Pasti sayang. Semoga kamu selalu bahagia, doa mamanya. Amin, Ma. Terima kasih, ucapnya sambil memeluk Aminah. Pagi ini Zara berencana mengunjungi cake shopnya dulu sebelum menikah besok. Ya, besok ia akan menikah. Menikah dengan duda belum kawin. Kenapa begitu? Karena calon suaminya belum menikah, tapi sudah mempunyai anak. Zara tidak peduli dengan status itu, karena ia yakin pria pilihan papanya adalah jodoh yang dikirim Allah untuk dia. Assalamualaikum Mbak Zara, sapa salah satu karyawannya saat melihat Zara yang baru masuk. Waalaikumsalam Inun, jawab Zara sambil tersenyum ramah. Mbak masuk dulu ya, pamitnya. Ainun mengangguk. Zara melangkah masuk ke ruangannya yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Zara mengecek pemasukan yang terjadi sebulan ini, dan alhamdulillah pemasukannya tiap bulan selalu bertambah. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu sedikit mengganggu konsentrasinya. Ia menutup tabletnya dan berjalan menuju pintu. Saat dibuka, ia melihat anak kecil berusia 3 tahunan berdiri sambil tersenyum. Rambut yang digepang dua membuatnya semakin terlihat cantik. Dengan senyuman, Zara menyambut bocah kecil, calon anaknya itu. Mama, panggilnya. Zara berjongkok biar bisa sejajar dengan Lana. Assalamualaikum sayang, salam Zara. Waalaikumsalam Mama, jawab Lana. Zara mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari siapa yang mengatur Lana kemari. Lana sama siapa sayang? Tanyanya. Karena ia tidak menemukan siapapun yang bersama anak ini. Tadi sama papa, tapi papa ada meeting katanya. Jadi Lana ditinggal di sini, kata Lana. Zara mengangguk dan mengajaknya masuk ke dalam ruang kerjanya. Alana Kueta Anggara, itu nama gadis kecil yang sangat cantik ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti cerita ini. Jangan lupa
dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Aku tunggu ya.